Jadi ini sebuah studi yang mengkombinasikan antara tujuan penelitian juga upaya untuk menyusun, eh, kita menyebutnya scenario planning tool gitu. Jadi kita mengantisipasi dengan scenario planning bagaimana artificial intelligence ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk health system. Nah, untuk eh, pengumpulan informasi dan data ini melalui interview dilakukan di negara di Asia Tenggara. Gitu. Kemudian, Oh, iya. Nanti nama Isa itu kan. Oke. Udah ada, Mbak. Nah, terus silakan, Mbak. Mas. ya, ya, kemudian eh, saat ini metodenya etnografi dengan assisted technology. Jadi saya melakukan interview, kita akan merekam. Ini saya juga mohon izin untuk mulai merekam, Mas. Dan nantinya kita akan berdiskusi tentang 6 topik, dan topiknya ini seputar 5W1H untuk implementasi di AI untuk kesehatan di Southeast Asia. Eh, Mungkin untuk formalitas, saya izin untuk meminta konsen Mas Yaya, boleh ya Mas ya? Silakan. Ya, jadi interview ini akan nantinya akan dianalisis dan akan menjadi bahan untuk eh, riset, publikasi maupun pengembangan scenario planning tool, di mana area-area seperti kolaborasi riset, kemudian optimasi pengembangan sistem informasi untuk publikasi kesehatan yang didukung oleh AI eh, dapat didiseminasi dengan stakeholders terkait, baik itu dari pemerintah, publik maupun swasta. Nah, pertanyaan pertama, Mas Yayo, eh, bagaimana Mas Yayo melihat perkembangan AI sejauh ini, terutama yang sudah Mas Yayo rasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari? Ini tidak harus berkaitan dengan kesehatan, tetapi yang Mas Yayo secara personal langsung merasakan. Oke. Baik, mungkin sebenarnya kalau secara AI malah ini termasuk bidang yang paling lama saya pernah sentuh ya, karena jujur S1, S1, 2 saya skripsi sama tesisnya tentang S1 saya dulu itu di Jepang, tentang penggunaan neural network untuk mendeteksi adanya spike di power distribution line. Nah, artinya dari zaman dulu tahun 93, 94 itu saya sudah mempelajari bagaimana pendekatan AI zaman dulu ya, pendekatan zaman dulu kita pakai coding dengan bahasa C buat aplikasi, melakukan pembelajaran untuk melihat pola perjalanan listrik ya di power distribution itu ketika ada gangguan spike itu kita bisa mengukur lokasinya di mana. Nah dilanjut, tapi sayangnya di pekerjaan saya waktu itu masih di Puspitek di Batan segala macam tempat Pak Habibie nggak terpakai karena mereka lebih concern ke lebih ke pengembangan sistem dasar ya. S2 saya ke Fuzzy Logic, jadi di Melbourne dulu, di University of Melbourne waktu itu saya mengembangkan juga sistem untuk mendeteksi obstacle. Artinya gini, waktu itu kami di departemen ada yang namanya International Development Technology Center di University of Melbourne. Kemudian saya terlibat proyek dengan tim dari teknik sipil. Mereka menggunakan ATV untuk melakukan survei lapangan, mengambil sampel tanah. Nah, itu nanti kita program koordinatnya dengan GPS. Waktu itu minor thesis saya mengembangkan sistem untuk mendeteksi kalau ada obstacle dia akan kembali ke track yang berikutnya dengan menggunakan fuzzy logic. Ya, pendekatannya sama itu AI juga. Kalau neural network adalah menggunakan jaringan neuron seperti menurut kerja manusia untuk melakukan pembelajaran makin pintar. Di fuzzy kita mendekati sesuatu yang sifatnya abu-abu, jadi sesuatu yang tidak pasti dari 0 1 itu nanti dia akan bisa mampu melakukan pembelajaran dan melakukan koreksi kalau di implementasinya gitu ya. Nah, dalam perjalanannya kalau lebih ke AI lagi karena akhirnya saya switch ke banyak topik yang lebih lain ke arah networking, security, kemudian IT management, kemudian terakhir digital health mulai tahun 2005 ya, mulai mengajar di FK dan akhirnya ke telemedicine mobile health.
Kalau AI sendiri yang paling jujur yang mungkin langsung terpakai biasanya adalah ini sangat simpel, yaitu kita gunakan di kamera di mobile phone ya, di mana dengan mudah dia bisa mendeteksi setting, kebetulan saya sedang fotografi gitu ya, setting yang tepat mengacu pada mungkin jutaan atau miliaran sampel yang sudah dibuat di dalam aplikasinya mobile phone, apakah itu pakai Samsung, pakai saya kebetulan sekarang pakai Huawei dan lain-lain. Ketika dia mendapatkan gambar, kemudian dibandingkan untuk mendapatkan setting yang optimal, apakah itu scenery, kucing, makanan dan lain-lain. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat dalam melihat pola gitu ya, pencarian informasi atau mungkin itu juga sebenarnya boleh jadi mereka akan pelajari karakteristik penggunaan data kita selama ini, kemudian dia akan menyesuaikan ya mungkin juga secara simpel seperti algoritma di sosial media, IG, Facebook dan lain-lain, dia akan melihat preference saya. Sekali lagi ini masalah juga data privasi. Dia melihat juga mencuri, ya, saya nggak tahu mencuri, meminjam dari profil saya, pola saya dalam membuka Google Search, Tokopedia, Alibaba segala macam hal, dia juga bisa menyarankan iklan-iklan tertentu. Itu saya yakin juga pasti karena kalau dikerjakan dengan cara manual gitu ya, ada tim yang mengerjakan atau dengan logik aplikasi biasa juga pasti akan cukup melelahkan karena kita lihat AI ini akan sangat guna ketika berhadapan dengan sistem yang kompleks dengan data yang sangat besar gitu ya. Karena sebenarnya tanpa AI pun kalau kita bicara di sistem korporasi yang sifatnya sangat terstruktur, itu ngapain aja karena toh tidak akan ada decision making sulit gitu ya karena semuanya sudah ya kembali lagi nih di balik AI ada big data juga ya karena kalau AI tidak diterapkan dengan data yang sangat besar ya akhirnya ya hanya semacam kayak prediktif sistem saja dan segala macam. Nah, meanwhile sekarang mulai kita pakai chat GPT saya juga sering untuk jujur kalau banyak misalnya harus ngisi seminar segala macam hal untuk topik-topik tertentu yang mungkin saya masih belum punya, saya mungkin punya ratusan library PPT ya, tapi kadang karena belum ada topik baru, saya minta ChatGPT untuk bikin outline-nya, segala macam, nanti saya konversi jadi Word, konversi lagi jadi PowerPoint dan lain-lain. Artinya saya tidak lagi harus baca banyak untuk mendapatkan bahan yang sudah summarize. Itu kan mungkin akan lebih berguna. Walaupun dia tentunya kalau untuk mempelajari, mencari orang kayak nyari saya aja dia nggak pernah bisa ya aplikasi AI pun karena kan eksistensi saya belum 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 banyak. Tapi kalau untuk merangkum mencari data yang udah seperti saya sekarang nanti malam saya berangkat ke Aceh Jaya, kita lagi menangani Smart City dengan Kominfo ya dan Sabang itu saya juga mempelajari profil Aceh Jaya lewat selain saya buka Wikipedia website mereka RBCMD tapi saya juga bertanya pada AI seperti ChatGPT untuk mengetahui kira-kira unggulan di sana apa karena kita harus membuat program quick win dan segala macam yang dia mungkin akan combine dengan berbagai materi yang ada di internet untuk mendapatkan jawaban ya bagusnya adalah ChatGPT bisa bahasa Indonesia maksudnya udah mulai akomodatif kalau punyanya Google dan lain-lain masih belum. Dan sekilas itu dulu mungkin ya di awal. Oke. Ya, baik. Jadi sudah membawa banyak perubahan ya untuk Mas Ya, Yayu dalam cara bekerja sendiri begitu ya. ya, 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 Hmm, hmm. ya. Seberapa banyak Mas yang diefisiensikan atau mungkin profit yang ditingkatkan dengan perubahan ini? Kalau dari untuk pekerjaan menurut saya sih masih sangat kecil ya, masih di bawah order 10% saya yakin belum 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 loh karena ini buat saya pribadi ya, misalnya gini, saya sekarang kan fokus pekerjaan adalah kebetulan sekarang lebih banyak sebagai independent consultant ya di sewa. Sekarang kerjaan ADP untuk sistem informasi lansia, sebelumnya UNDP dulu untuk telemedicine dengan Kemenkes Atensi berikutnya lagi untuk blueprint gitu ya. Kemudian bantu Kominfo Smart City, sekarang bantu JICA untuk project telemedicine di RSUI, RSUNAS dan lain-lain. Nah, sebenarnya saya memimpikan ketika semua project sedang jalan, saya yang paling utama kan kalau kita sebagai independent consultant kan memberikan advisor ya, memberikan sorry, advice ya. Nah, ini pelacaan dokumen yang tersedia dengan jumlah yang sangat banyak di berbagai Google Drive dan percakapan di WhatsApp itu saya ingin combine dengan cara yang lebih smart sehingga nanti ketika saya butuh saya tidak lagi repot bukain Google Drive satu-satu nanya ke asisten atau SAS Group. Nah, ya saya mulai menggunakan beberapa tools untuk project manager. Nah, tapi sebenarnya harusnya ketika di era AI gitu ya karena saya fit dengan semua data itu saya belum menemukan tool yang tepat mungkin saya belum sempat eksplor banyak
ketika saya katakan lagi kan sorry salah satu AI yang saya pakai karena juga untuk voice recognition untuk mencari sesuatu saya nanya gitu juga bisa ya Nah, harusnya begini saya misalnya saya nanti mau berangkat ke Aceh gitu ya sambil nunggu di bandara, saya akan nanya ngecek ya perjalanan. Kemarin terakhir untuk update misalnya integrasi SIM RS dengan tele CTG kemudian dengan Sehati ya kita di dananya jaga tapi salah satu vendor kayaknya itu sudah sampai mana ya gitu saya tanya ke handphone saya melalui aplikasi ya tadi dia akan mencarikan dokumen terbaru dan memberi bahkan kayak note meeting keluar itu mungkin baru saya akan nilai nih saya udah mendekati 50% lebih gitu ya tapi kalau saat ini jujur dengan effort yang harus saya kerjakan AI-nya belum begitu membantu banget gitu ya karena ya saya mungkin belum membuat satu tool yang sorry menemukan satu tool yang tepat gitu ya dan mungkin pekerjaan saya juga bukan yang lebih ke processing data banyak. Beda kalau misalnya dokter gitu ya, di mana ada ribuan sampel segala macam, terus mungkin mengidentifikasi apa misalnya kalau ada di kayak malaria kan ya kita pakai sampel darah segala macam hal untuk mana yang memang berpotensi ini atau itu atau kan sel sel darah untuk melihat potensi kanker ya, itu baru kerasa. Jadi untuk directly ke pekerjaan saya masih rendah mas gitu ya. Ya dengan berbagai alasan tadi ya, salah satunya mungkin memang belum ada tool yang saya temukan atau memang belum ada tool yang mampu meramu ke semua kebutuhan saya itu misalnya gitu. Hmm, baik. Ya, terima kasih Mas Ayu karena Mas Ayu ini termasuk salah satu konsultan yang paling sibuk hari ini kayaknya. Jadi jadi mungkin developernya juga belum bisa assess needs-nya Mas Iya, Ayu. iya. Iya, iya. Oke. Nah, seberapa percaya atau maaf, apakah Mas Yayo percaya bahwa AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan outcome dari kesehatan dan Ya. melindungi kesehatan masyarakat serta memperkuat sistem kesehatan? Oke, satu-satu dulu ya. Mungkin biar nanti saya nggak gagal fokus ya. Pertama yang percaya dulu ya. Karena kalau nanti isunya kan banyak ini. Kebetulan saya juga baru beberapa hari lalu ikut angkringan forumnya bioetiknya UGM terus waktu itu pembicaranya Pak Lotwan terus saya nih Pak oke pertama tentang kepercayaan gitu seberapa percaya ya saya percaya karena kan saya juga sempat pelajari setiap kali ada kuliah yang topiknya kebetulan saya juga kemarin baru ngisi seminar di Padang judulnya Hmm? tentang AI juga gitu ya saya buat topik tentang pengaruh AI di dunia pendidikan, industri dan bisnis gitu ya. Nah, lebih generik sih ya. Tapi di kesehatan ya, karena setelah saya lihat gitu ya, walaupun saya belum merasakan langsung, misalnya tentang katakanlah penggunaan AI di Google untuk mendeteksi kondisi jantung dengan melihat kondisi pembuluh darah di mata ya. Jadi dia bisa karena ada jutaan data sebelumnya, begitu mata kita di-scan, terus nanti dia akan melihat fungusnya di retina mata, dia bisa memprediksi kondisi jantung kita seperti apa, karena itu akan kayak refleksi apa yang ada di jantung itu tampil di mata. Nah itu kalau kita gunakan dengan cara manual atau dengan cara aplikasi biasa gitu ya, di mana kita membuat logic segala macam hal itu pasti akan melelahkan karena akan membutuhkan waktu sangat tinggi dan apalagi di eranya di mana kita melakukan image processing ya karena bebannya berat. Nah, di situ saya bisa melihat AI itu bisa membantu. Oke, nah beberapa lagi misalnya untuk dari data-data genomik untuk bisa memberi plus tambah misalnya kebiasaan kita sorry pertama genomik karena untuk melihat katakanlah jejak dari pendahulu kita nenek kakek ayah ibu om segala macam hal plus nanti hasil darah kita kondisi sekarang seperti apa plus dia akan menangkap data di sosial media tentang perilaku saya kebetulan kan saya kalau makan di foto segala macam atau saya lagi jogging dimasukkan ke aplikasi Strava kayak atau apa dia akan bisa bilang bahwa kemungkinan saya kalau kamu dengan pola hidup begini bisa jadi 3 tahun lagi DM-mu tingkatnya berbahaya atau mungkin harus hati-hati karena punya ada profil data bahwa kakek atau nenek kena jantung mungkin bisa kena. Itu saya juga percaya karena itu akan membutuhkan pendekatan yang tidak biasa ya karena kalau hanya dengan menggunakan katakanlah decision making dari aplikasi yang ada dengan menggunakan database management yang ada itu pasti melelahkan dan dia akan kesulitan mencari hal-hal yang sifatnya tidak ordinary gitu ya. Nah, ini kan disitulah peran sebuah aplikasi yang mampu belajar dan membandingkan untuk bisa memberikan decision making. Tapi sekali lagi itu juga akan menimbulkan isu etis gitu ya karena misalnya kembali nanti ketika nanti sudah diaplikasikan dengan luas
saya mau ngelamar kerja misalnya gitu ya, sebetulnya wah ini saya tertarik di Duke NUS gitu ya sebagai yang lamar, lamar masukin, kemudian dia membaca data saya semua yang available di situ, terus dia mendapatkan nggak bisa karena kalau lihat dari kebiasaan Anda mungkin punya potensi 3 tahun lagi kena serangan jantung, mohon maaf, walaupun kualifikasinya sangat lebih kami tolak misalnya, walaupun mereka nggak ngomong ya, itu kan saya kan udah bilang, nah. Hmm. Satu yang itu dulu, Pak. Itu sudah cukup belum? Kalau belum nanti bisa saya eksplor lagi kan, baru nanti kita pindah ke yang It- itu sudah cukup. Terima kasih banyak, Mas Yayo. hmm. Nah, berarti tadi Mas Yayo sudah menyentuh juga, eh, karena pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Mas Yayo membayangkan AI bisa digunakan untuk meningkatkan outcome kesehatan. Nah, tadi Hmm. Mas Yayo sudah menyebutkan tentang gaya hidup, diabetes, kemudian hingga Hmm. Hmm. profiling untuk ke dunia kerja. Hmm. Eh, eh, tapi Mas Yayo ada contoh lain atau itu menurut Mas Yayo yang bisa kita bayangkan saat ini atau Mas Yayo bisa membayangkan lebih jauh lagi? Ya, sebenarnya kan potensinya sangat luas sekali gitu ya. Hmm, Sorry, saya agak melenceng dikit karena tiba-tiba ingat Mas setuju. baca pernah lihat rekamannya interview Elon Musk ya tentang ke depan ada seorang yang bertanya karena anaknya mau lagi ngelamar kerja gitu ya, TV Hmm, atau apa. Terus oke. tanya seberapa jauh kamu melihat perkembangan seperti ini AI ini, dan kira-kira ke depan kayak orang nyari kerja karena saya lagi concern terhadap anak saya yang baru lulus kuliah itu gimana, dan jawabannya cukup mengejutkan. Nanti saya kirim aja ya. So, ada Iya. lagi video di mana CEO-nya OpenAI dipanggil Senat Amerika, adalah dulu yang di mana dibuka dengan apa bukan pidato ya, speech awal yang digenerate oleh AI, jadi bukan oleh senatornya sendiri gitu ya. Iya. Nah, oke. Nah, kembali balik ke tentang, saya yakin kalau dari sisi kelihatan positif atau optimisnya iya. WHO sendiri kan sudah buat panduan ya tentang penggunaan AI ya di bidang kesehatan ya kalau nggak salah ya. Saya Betul. lupa dokumennya apa, tapi kemarin Pak Loftan waktu presentasi memperlihatkan, saya lupa screenshot tapi ada. Jadi artinya ini sebenarnya sudah concern lama karena kan, sorry, booming, kata AI kan lagi booming lagi. Mau maaf ya Mas, kalau di IT, pengalaman pribadi saya sebagai profesional IT itu banyak kadang repackaging atau gimmick ya, kayak kemarin multiverse itu artinya juga ambruk kan, nggak banyak yang pakai juga karena itu masih terlalu belum siap menatap. Blockchain misalnya itu juga nanti masih, menurut saya masih perjalanan masih panjang untuk bisa diadopsi dengan baik dan lain-lain. Nah, AI sendiri sebenarnya kan hal ini sudah dikerjakan sekian puluh tahun oleh banyak riset, termasuk kenapa saya juga udah belajar neural network tahun 90-an, kemudian tahun akhir awal, kemudian akhir saya belajar tentang fuzzy logic. Nah, saat ini ramenya itu gara-gara salah satunya karena inisiasi dari ChatGPT, artinya bahwa ada cara baru, cara mudah untuk mendapatkan jawaban. Intinya kan gitu ya. Hmm. Padahal fokus dari itu kan lebih dari itu ya. Itu kan AI itu harusnya kan engine di belakang sekali yang di core-nya yang membantu pengambilan keputusan ketika ada pilihan yang sangat sulit dihadapkan data yang sangat banyak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hmm. Hmm. Nah, di kesehatan, kalau kita bicara tentang population health atau apa, itu akan sangat membantu itu karena kan keberagamannya sangat tinggi sekali gitu ya. Apalagi kemarin ada pandemi gitu ya, di era global gitu ya, di mana Hmm. segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat di dalam satu grup atau di dunia gitu ya. Nah, itu akan sangat membantu sekali untuk memprediksi kapan akan ada pandemi lagi, pergerakannya meluas kemana, Betul. itu saya jamin dengan kesiapan infrastruktur sekarang, dengan server kecepatan tinggi yang sangat sekali, data Hmm. yang sudah tersedia, modelnya yang ada itu pasti salah satunya ya, itu Hmm. bakal bakal sangat membantu. Hmm. Kemudian prediksi tadi untuk prediksi tentang kemungkinan timbulnya penyakit ya ketika ada sesuatu yang ingin, katakan orang yang udah mampu gitu ya, dia datanya udah atas concern dia karena kan ini menyangkut tentang akses ke rekam medis dan data lab atau apapun itu, jika bisa membantu misalnya memberikan advice yang terbaik ketika dia berkonsultasi pada dokter untuk, kalau saya ingin umurnya lebih panjang lagi dengan pola hidup saya seperti ini dan segala macam, apa aja yang perlu disarankan. Nanti kan ada dari nutrisinisnya, ada orang dari dokter jantung menyarankan penggunaan obat ini atau apa. Itu juga pasti membantu. Ada lagi misalnya di ICU nih, misalnya ada puluhan pasien datang berbarengan, kita udah punya data yang sangat lengkap tentang kondisi pasien dia, kondisi dia, dia Hmm. akan bisa mendeteksi pasien mana segera dikirim ke ruang operasi karena ini kayaknya ada sebentar lagi heart attack dan lain-lain. Hmm. Karena kan semuanya sudah terkode ya, misalnya dia pakai apa smart band kayak atau apa ini ke depannya ya.
Jadi Hmm. AI akan bisa membantu dengan katakanlah 15 pasien datang brek gitu ya, karena Hmm. ini RSUP yang besar ya, langsung tahu pasien ini jantung, ini anak gitu ya, ini segala operasi itu pasti karena Triage. kalau dengan pernyataan fisiknya dari dokter jaga UGD dibantu residen dibantu itu banyak yang keliru pasti itu misalnya kayak gitu. Betul. Tapi atau obat mana yang tepat itu yang optimisnya, yang negatifnya saya banyak, masih banyak itu kira-kira antara gitu mas outcome-nya. Banyak Hmm. sih yang bisa diukur dan saya positif optimis untuk Hmm. bisa bermanfaat. Kalau Hmm. jawaban ini dulu ya. Ya. Cukup nggak? Cukup. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mas. Ya. Ya, ya. Eh, apa yang bisa Mas Yayo pikirkan tentang tantangan dalam pengembangan maupun penggunaan, terutama di Indonesia, karena Mas Yayo eh, di sini paling menguasai kan area di Indonesia ya. Tapi kalau Enggak lah, Mas enggak lah. Yayo beri Saya contoh di luar juga bagian boleh. orang yang ya. Hmm. Ya, oke gini. eh Kenapa Mas Fajar nanya yang ke Indonesia dulu nggak secara global dulu? Mungkin saya akan jawab yang global dulu kali ya. Maksudnya Boleh? seberapa jauh ya nanti akan bisa dimanfaatkan gitu ya? Atau tantangan apa yang mungkin perlu diperhatikan gitu ya? Betul. Eh, Sorry saya ambil hal yang sederhana dulu deh, hal yang populer tentang pernah nonton film ya kayak Hmm. iRobot ya, Hmm. terus Eagle Eye. Nanti cari aja ya kalau penasaran. Sebenarnya saya senang film. eh Apalagi beberapa di mana di dalam film itu menyebutkan kondisi pengambilan keputusan di satu negara, apalagi negara seperti Amerika itu dikendalikan oleh AI, yang mana secara logik itu akan sangat benar, bahkan bisa memprediksi misalnya kenapa seorang pemberontak di negara tertentu harus dibom dibunuh sekarang karena kemungkinan 5 tahun lagi dia bisa meluncurkan serangan ke Amerika yang membahayakan misalnya gini di Amerika gitu ya, Hmm. ataupun yang lain. Hmm. Nah, tapi kan sekali lagi itu semuanya masalah logik ya. Hmm. Nah, artinya kembali lagi ya kalau semuanya dibangun dengan cara logik, terselesaikannya banyak. Tapi ketika itu bicara tentang etika norma, apalagi berbeda, misalnya ada karyawan yang punya kinerja yang memburuk gitu ya, dengan berbagai data yang ada kita amati bahwa dia KPI-nya nggak pernah tercapai, sering bolos kayak apa-apa gitu ya. Nanti HRIS yang berbasis ya aku bilang segera kirim SP1, nggak jawab lagi 2 3 dalam 3 bulan depan mending dipecat aja karena akan mengganggu produktivitas perusahaan. Nah, tapi kembali lagi setelah kita telah kita panggil ternyata tiap malam dia harus lembur nungguin bapaknya sakit atau Hmm. mungkin dia harus bantu budenya ini sehingga dia harus jadi nah AI mungkin nggak akan saya kurang tahu empati atau apa tuh bisa di generik menjadi satu logika gitu ya di Belum tahu ya Mas kuantitatif. ya. Kan AI itu bagaimanapun semuanya berbasis kuantitatif ya. Tidak, saya belum lihat ya teknologi atau algoritma yang dibuat itu bisa karena kan Hmm. pandangan saya dan Mas Fajar menghadapi seseorang itu pasti beda karena kan berbasis pada pengalaman saya, eh, Hmm. si religius saya dan Hmm. lain-lain lah, pokoknya macam-macam ya. Ya itu Hmm. kayaknya moga-moga malah enggak ya, saya berharapnya gitu enggak. Nah, jadi artinya ya pasti nanti akan berhadapan hal yang sifatnya ke arah keputusan yang diambil dengan cara berbasis etika dengan empati yang ini, simpati yang seperti itu, Hmm. eh, kondisi background agama kita, norma kita Hmm. bagaimana itu pasti tidak bisa semudah itu untuk disistemkan atau dikuantifikasi. Nah, Hmm. kalau di Indonesia, nah ini biar nanti kemarin kita nggak jangan terlalu hype juga karena kemarin kayak misalnya pemerintah begitu ada multiverse terus langsung bikin segala macam-macam, oh, ini pada ngadopsi teknologi, saya bilang nggak bakal gitu karena kan ternyata tahap kita di negara berkembang itu kan membangun Hmm. apa ya fondasi sistem aja masih kewalahan. Jadi artinya kita masih belum ke arah ada piramid ya mas, data information Hmm. knowledge system gitu Hmm. kan. Wisdom. Kita masih Hmm. berkutat di data dan ini baru saya selesai Hmm. bantuin Pak Ibu, Pak Guardian dan teman-teman kita bantu Hmm. proyeknya WHO dan Kemenkes untuk data quality assurance pakai Baik. DQ-nya WHO itu pelaporan data kesehatan rutin itu ya. Itu kan mengumpulkan data rutin dan menganalisa membaca menjadi satu arti sehingga Dinkes Kemenkes mengambil keputusan aja masih Hmm. kewalahan gitu ya. Artinya Hmm. level AI untuk secara umum di kesehatan itu menurut saya masih jauh apalagi kalau kita bicara tentang kebutuhan di masyarakat ini. Tapi kalau yang spesifik misalnya di klinik tertentu, klinik Hmm. yang mahal orang kaya untuk misalnya mendeteksi kemungkinan kanker atau pengobatan mana obat mana itu oke lah. Tapi in general Hmm. tahap kita masih tahap sistem operasionalnya dan kemudian keputusan-keputusan yang lebih sederhana berbasis pada
data yang berkualitas yang bisa kita alih. Karena AI itu levelnya adalah di atas itu. Itu di Hmm. level wisdom kalau di TV Rame. Jadi orang-orang yang udah mengenai itu yang memang di levelnya udah karena di bawahnya udah ada triliunan data yang tersusun, ada informasi yang udah mulai meaningful dan ada knowledge yang bisa diadopsi. Jadi Hmm. eh, masih jangka panjang. Makanya kalau Hmm. saya bilang kalau AI dipakai di industri kesehatan ya pastinya di lab yang mahal yang nanti bisa digunakan untuk mendeteksi misalnya oh ini orang ini dari hasil darahnya Hmm. diprediksi bisa kanker 3 tahun lagi atau serangan jantung lagi dan lain atau misalnya ada orang ingin membuat perawatan kalau saya mau buat biar lebih mudah suntik botok nanti dan kalkulasi tertentu serumnya berapa mili setiap berapa Hmm. minggu sekali dan itu disimulasikan dengan AI bisa kayak gitu. Tapi kalau kebutuhan masyarakat banyak, ya lebih ke nanti ke population health untuk memprediksi kayak tadi kayak bisa mendeteksi adanya pandemi atau kalau ada endemi nanti bergerak kemana, kebiasaan Hmm. ya, suku tertentu yang kalau makan bareng rame-rame itu Hmm. diharap dikurangi karena ini mengurangi adanya penularan penyakit karena apa namanya kalau apa ya putram yang makan bareng-bareng pakai daun dulu mas misalnya kayak itu Iya. nanti data beli di seluruh Indonesia. Tapi kalau yang lain mungkin masih belum. Jadi kita harus bijak dan cermat, smart gitu memilih adopsi AI itu kalau di kesehatan nggak di Indonesia itu ke arah mana gitu. Mungkin kalau memang kalau diperlukan kajian sih, saya senang juga ingin melakukan kayak itu untuk memetakan gitu karena Hmm. mostly level sistem kesehatan kita masih di basic ya Hmm. dari level data kan even knowledge pun belum dapat gitu ya seperti Hmm. itu. Mas Cukup Yayo jawab? cukup menjawab, tapi ini trigger. Ya, Terus, pertanyaan lain. iya, pertanyaan lain Nggak yang apa. tidak ada di Iya, iya, script nih. Jadi, iya, iya, kalau kita masih di level ini, eh, information dan data, iya. apakah Mas Yayo lebih menyarankan kita menunggu piramida building blocks-nya itu penuh dulu, sehingga ketika datanya sudah bersih sampai wisdom, baru AI dimanfaatkan? Karena mungkin khawatir kalau information sama datanya saja belum cukup, nanti kualitas pengambilan keputusannya tidak baik. Ya, benar. Apakah seperti itu atau ya sudah being pragmatic, apa yang ada di AI kan? Karena mungkin ternyata kebutuhannya itu. Kira-kira Mas Yaya bagaimana melihatnya? Nah, ya, kalau saya bilang sih, makanya butuh pemetaan lengkap. Selalu yang setiap kali saya diminta untuk mulai satu proyek tertentu, apa bantu ADP, UNDP segala itu, saya di awal selalu bilang bahwa kami itu tidak punya peta lengkap sebenarnya sistem kesehatan sistem kesehatan berbasis digital ya, masih di satu seberapa banyak dan seberapa tinggi levelnya gitu. Karena kalau ada itu kan nanti kita kan eranya sekarang era kolaborasi, di mana era kita tuh sekarang bangun sistem nggak harus mulai dari awal dari Hmm. nol, lebih ke arah memanfaatkan data yang udah ada. Hmm. Sorry, ini agak biar buat analogi ya. Hmm. Mas Fajar ngikutin nggak kemarin dosen-dosen itu pada mengeluh stres karena Hmm. Kemenpan RBN itu membuat aturan mengisi data ulang untuk segala macam hal. Betul, redundancy ya. Ya, di mana sebenarnya kan semua dosen itu sudah upload data di kalau Hmm. di UGM kan ada aplikasi-aplikasi yang kita udah punya Hmm. sertifikasi apa segala macam gitu ya. Hmm. Nah, artinya Kemenpan RB itu mau gampangnya aja menyuruh semua dosen-dosen terutama yang swasta atau yang nggak punya akses itu ada teman saya dosen UI itu sampai sakit ya, karena seminggu harus nguploadin puluhan datanya kan ijazah S2 S3 PDO padahal sistemnya informasi UI kan udah ada. Nah, berbeda dengan di katakanlah ini kebetulan kan ada DTO ya di Kemenkes. Pada waktu mereka membangun Peduli Lindungi dan sekarang konversi jadi satu sehat, Hmm. itu yang kerja keras itu timnya di Kemenkes untuk menyatukan data yang ada dulu semua. Terus kita sebagai pengguna itu hanya mengupdate ketika ada hal yang baru. Hmm. Harusnya saya ini sorry ya ini walaupun direkam saya ngomong aja. Saya sangat ironis, sangat prihatin ketika ada satu kementerian dipimpin oleh seorang CEO perusahaan IT yang besar Oke. tidak paham hal itu. Katanya harusnya puluhan ratusan data informasi dosen yang ada di seluruh Indonesia itu diintegrasikan dulu, disamakan dulu, ada interoperability segala macam hal. Jadi sistem bisa dibuka di handphone bahkan tinggal Hmm. update. Oke, baru saja ikut pelatihan di Singapura di Duke 3 hari ada sertifikat saya upload. Udah, yang lain yang saya kerjakan berapa belas tahun ini udah ada semua di induknya sana gitu ya di Kementerian. Hmm. Contoh ya. Nah, Hmm. Indonesia itu juga begitu sebenarnya kalau mau dibangun ke arah data information itu sudah available tapi sangat berceceran dengan tidak ada standarisasi atau tidak ada satu hub utama yang menampung di situ.
Nah, tapi kalau kita melihat bahwa AI itu peluang untuk diterapkan, ya kan sayang. Makanya bisa jadi ya memang harus pinter memetakan itu, memetakan di poin mana, di topik mana, di area mana yang memang kita bisa akselerasi untuk mencoba. Oh iya, kan di level lab pasti nomor satu saya yakin, terutama di level lab, karena kan Hmm. datanya terjaga dan sudah ada standarisasi. Jadi itu pasti AI akan sangat bermanfaat untuk itu. Hmm. Kemudian yang berhubungan dengan data populasi segala macam itu juga sudah. Tapi begitu kita bilang tentang layanan segala macam ya mohon maaf harus melewati tahap-tahap itu dulu. Jadi nanti harusnya pemerintah punya semacam kayak roadmap kalau kita ingin menerapkan AI di bidang kesehatan. Mungkin mungkin di DTO-nya Kemenkes saya karena jarang berinteraksi dengan tribe kan ada tribe yang khusus kayak itu ya kajian genomik segala mungkin juga ada kali ya saya belum sempat Hmm. bisa jadi tapi intinya adalah pemetaan dulu mas karena biar nanti kita roadmapnya tidak keliru karena ini kan teknologi tinggi ya yang bahkan kan kalau anda sering lihat apa namanya interviewnya kayak Elon Musk kadang dia masih mempertanyakan juga sebenarnya nanti perlu nggak sih atau berguna nggak sih karena takut even CEO-nya OpenAI waktu ditanya oleh Senat dia bilang bahwa saatnya kami butuh intervensi pemerintah ini satu pernyataan yang sangat jarang dari seorang CEO perusahaan IT seperti bahwa zamannya Mark Zuckerberg di interview tentang apa Cambridge Analytica itu ya itu kan Hmm. pakai AI juga itu Hmm. jawabannya kan selalu apa ya kayak arguing dan menantang debat tapi kalau yang kemarin justru CEO-nya OPM bilang bahwa ini saatnya kami karena dia takut sendiri juga bahwa nanti ke depannya jika it goes wrong tuh akan sangat difficult untuk dihandle kayak gitu. Iya, iya. Agak Collateral luas ya damage-nya jawabannya terlalu ya. besar. Iya, collateral damage-nya terlalu besar. Mungkin, Ya, ya betul seperti itu misalnya ya. ya, mungkin dia sudah melihat lebih banyak dibanding Mark. Mungkin saat itu Mark masih agak Ya, bias, ya, bias positif mungkin. ya, ya betul 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 ya. Ya. Menarik, menarik. Oke. Baik. Eh, iya, eh, iya, menarik ya. Kemarin terjadi dengan teman-teman dosen itu saya hanya melihat puncak gunung esnya di sosial media saja bisa Iya. membayangkan gitu bagaimana yang Itu merasakan langsung gitu. Ya, ya. itu menurut saya sangat sangat tragis saya bilang karena di Hmm. lingkungan kementerian yang menterinya sangat paham IT. Jadi kena bandingan dengan Kemenkes yang malah jauh lebih rapi ya PT KAI. Oh sekarang loh Mas, mungkin masuk setahun ya. Sempat sudah mulai mencoba nggak naik kereta api hanya pakai face recognition? Oh, belum. Belum. Berarti Saya seperti kan itu ya? wirawiri tiap tiap minggu ke Surabaya ngajar di Hmm. UNER kan. Hmm. Jadi sudah berapa bulan ini data saya didata di mesin oleh mereka ada orang yang datang minta NIK sekian wajah Hmm. begitu jamnya saya mau naik kereta api hari itu saya udah nggak lagi nunjukin QR berarti saya lewat aja di pintu Tugu di Gambir di mana di Gubeng Hmm. lewatin langsung mendeteksi wajah saya Hmm. selamat datang Surabaya buka sendiri udah kalau Hmm. sehari lain saya nggak punya tiket untuk masuk ya saya ditolak Hmm. itu AI juga itu kan contoh AI artinya kan Ya. dia hebatnya adalah face recognition kalau teknologi yang paling sederhana kan hanya flat ya itu kan nggak dia akan mengukur gini mas Samir ini kan tinggi hidung saya berapa senti Hmm. cekungan saya mata itu waduh ini kayak saya kemudian Biometrik. punya walaupun jadul Hmm. dia merekam wajah saya kan pakai infrared yang kayaknya kameranya Hmm. kan yang Hmm. ngukur wajah sekali jadi memang walaupun saya miring dia akan bisa deteksi tapi kalau yang teknologi sederhana ya bahkan di print foto aja kebuka itu bukan AI itu karena terlalu simpel untuk perhitungan atau logikanya. Nah, Hmm. artinya bahwa ya sangat-sangat bermanfaat pasti, tapi kita pintar-pintar memilih mana yang pas untuk ke situ. Karena nanti begitu bicara itu, nanti bicara lagi tentang isu-isu privasi, etika, seperti itu. Seperti itu ya. Hmm. Hmm. Tapi di kesehatan sangat menjanjikan sebenarnya ya, kalau kita bijak memilahnya. Ya. Ya, Ini menarik, Mas Ayo bisa menyebutkan immediate sampel di KAI, di stasiun. ya. Ada lagi nggak, Mas? Mungkin dua contoh yang Mas Yayo merasa em, leverage-nya itu tinggi sekali Hmm, dari kondisi sebelumnya tanpa teknologi itu. ya, ya. Hmm. Mana lagi ya? Yang sudah ada, Kalau Mas Yayo. Hmm. kalau yang public service yang betul-betul saya sangat appreciate dan impress ya itu sih. Kalau yang bahkan makanya saya membandingkan dia Hmm. industri yang teknologinya tinggi seperti penerbangan pun Hmm. sampai sekarang masih sangat ketinggalan juga ya itu makan menurut bahkan jujur harusnya saya Hmm. sebagai pelanggan tuh data saya Hmm. yang paling itu harusnya dipegang di penerbangan itu kan semua terekam dengan baik dan Hmm. ibaratnya ini contoh yang belum terimplementasi ya saya Hmm. datang ke
apa check in counter ya. Hmm. Saya pakai website langsung Surahyo, selamat Hmm. datang. Bahkan nanti waktu saya mau duduk aja atau sebelum saya beli aja dia sudah bisa memilihkan kursi favorit karena saya punya Hmm. preferensi memilih kursi kan. Hmm. Selalu di gang dan di misalnya dekat apa. Terus misalnya Hmm. makanan di Hmm. udah atau bahkan misalnya dulu ya sekarang sih udah aneh. Minum kan ditawarin mau jus tomat jus apa itu jadi ibaratnya saya datang ke bandara dibukain pesawat tuh duduknya maksud tiket yang di print itu udah sesuai dengan preferensi saya dan makanan disediakan pramugarinya kan udah dicetak di manifest. Surah yang duduk di 3B ini biasanya Hmm. seneng kopi sama ini ditawarin kalau anak agak Hmm. siang jus tomat dan kayak gitu. Hmm. Itu yang simpel misalnya gitu. Oh Hmm. perbankan saya kira mungkin udah mulai masuk. Kayaknya perbankan ini kalau EKI pasti karena sudah langsung saya rasakan. Hmm. Perbankan kemungkinan ya kalau kebetulan saya kan nggak punya tabungan banyak. Tapi mungkin bagi orang-orang yang kayak living di Mandiri, sorry, sistem Mandiri, BRI, kan mereka transformasi digitalnya hebat ya. Itu saya Hmm. kira mereka ada bisa membuat perkiraan orang-orang sebagai debitur dan kreditur yang potensial untuk digali karena profilnya sudah terbaca itu kan Hmm. data besar juga karena kan customer dia jutaan ya. Dia itu akan dengan cepat bisa membuat keputusan ketika rapat direksi atau apa Hmm. potensi mana yang akan dikembangkan di Jogja dengan karakteristik penduduk yang kebanyakan hanya akademisi dan pariwisata dibanding di Bandung, di Surabaya itu saya Hmm. kerja perbankan pasti sudah pakai itu untuk melakukan profiling Hmm. customer dan mengidentifikasi produk atau penawaran apa yang sesuai dengan kebutuhan itu pasti. Hmm. Mas Yoyo, Lagi ya. Ya. menarik Mas Yoyo kan karena sudah banyak melihat, eh, pasti cepat dalam mengambil analogi. Tadi sudah dua sektor nih, Hmm. transportasi dan banking industry. Ya. Ya. Ada satu sektor lagi nggak? Atau mungkin kesehatan karena kan urutannya Ya, ya. banking paling maju teknologinya karena Ya, punya betul, sumber betul. daya. Ya. Transportasi make sense karena tadi Mas Yoyo bilang Hmm. seharusnya aero industry tapi turns out sekarang railway industry lebih dulu. Nah, kira-kira Ya. industri apa nih yang berikutnya? Ya, justru saya berharap memang malah nah ini dengan adanya platform terintegrasi dari Kemenkes, adanya satu sehat Hmm. dan lain-lain, harusnya kan salah satu prioritas ketika lihat di tiga pilar utamanya, tiga kelompok besar itu kan nanti ke arah ke genomik dan walaupun saya kurang tahu dari sisi Hmm. isu privasi, etika, security-nya gimana ya, Hmm. yang akan nanti bakal menjadi apa ya kalau menterinya nggak ganti terus ganti polisi ya. Hmm. Kan ini mana-mana dari mulai dengan DTO dan itu Hmm. harusnya begitu semua terintegrasi nanti big datanya tentang kesehatan Indonesia itu sangat bagus sekali itu sangat karena Hmm. kan saat ini yang mungkin yang paling reliable kalau saya bilang mah jadi BPJS karena BPJS kan langsung mengcapture data Hmm. layanan langsung di oh ya berarti sebenarnya mulainya malah dari BPJS dulu mas kalau AI mau diterapkan dia harus Hmm. bisa membuat profiling harusnya Pak Gubernur saya sebutin nama aja itu Hmm. beliau hire tim untuk katakanlah mulai dari sisi mengoptimasi layanan dan mengurangi beban Hmm. negara untuk memberikan sehingga tidak divisinya tidak terlalu luas. Itu Hmm. menurut saya sangat-sangat potensial karena data terbesar yang terintegrasi menurut saya untuk kesehatan ya Hmm. miliknya BPJS karena kan per detik per menit dari Hmm. puskesmas dari si apa PP Hmm. care-nya pun inasibinya itu nangkap terus. Kemenkes malah nggak punya karena kan si merasnya masih terbesar kecuali nanti akhir tahun ini semua rekam medis semua diimplementasikan walaupun targetnya mungkin baru 60 kalau menurut saya 70% terus semuanya konek ke satu sehat baru nanti dia nomor dua setelah BPJS untuk data kesehatan. Tapi kalau saya boleh bilang data terintegrasi nasional yang mungkin paling reliable yang bisa kita anu ya di BPJS. Nah, atau mungkin mereka sudah mulai, saya belum sempat mengikuti gitu ya. Harusnya mereka mulai menggunakan AI tadi untuk melihat prediksi tentang rencana roadmap ke depan untuk Hmm. mengefisiensi bagaimana mengurangi pengeluaran, mendeteksi adanya fraud lebih cepat karena dengan adanya fraud kan merugikan banyak negara juga ya. Sorry, Hmm. merugikan keuangan negara kan banyak rumah sakit yang melakukan tanda kutip penipuan menambah apa namanya layanan nggak perlu pasien ini harusnya nggak perlu X-ray dan obat ini jadi kan mereka kali supaya dapat duit ya. Hmm. Nah harusnya dan mungkin sudah mulai muka-muka kalau saya ingin berikan saran gitu ya di BPJS baru nanti di datanya Kemenkes di satu sehat Hmm. itu pasti karena untuk kita ngomong skala luas ya tapi Hmm. kalau yang skala kecil di rumah sakit swasta yang mahal bisa jadi sudah mulai itu mereka saya maaf karena saya nggak pernah alhamdulillah jarang sakit dan tidak Hmm. menjadi pasien di rumah sakit mahal-mahal itu ya, ya belum tahu sih jadi tapi kalau mau dibilang kemungkinan besar
Itu mungkin mungkin Mas Hmm, kalau di kesehatan lebih hmm, reliable ya. hmm. Kira-kira untuk Menteri Kesehatan dan Direktur BPJS, Pak Budi dan Pak Gufron ini, Mas Yayo, Hmm. apa dulu yang harus diadres kalau sudah data BPJS sudah lengkap? Itu penyakit tidak Hmm. menular dulu, penyakit menular, atau kesehatan ibu dan anak. Karena kalau kita lihat prioritas Bappenas dan Ya, ya, Kemenkes ya. selama ini kan kira-kira seperti itu. Tapi Mas Yayo, secara kalau diminta advice, apa dulu yang harus di tackle? Oh, kalau saya gini, karena kebetulan melihat dari gaya hidup profil dan Hmm, kecenderungan yang paling tinggi naiknya dan mematikan ya mau tidak mau PTM sebenarnya. Jadi betul. bahkan itu efek dari teknologi karena dengan adanya teknologi orang jadi makin malas dikit-dikit beli GoFood apa saya jamin yang namanya PTM akan terus berkembang dan makin makin tinggi kesehatan mental karena orang dikit-dikit lihat sosmed ada orang beli mobil ini beli ini jadi itu bakal kalau mau diprioritaskan AI-nya dikejar di situ Hmm, kayak oke dan itu penting juga tapi yang akan terprediksi dengan lebih mudah dengan adanya pola yang ada dan datanya lebih available kan contoh data tentang PTM itu kan bahkan menilai memprediksi dari profil kebiasaan orang bersosmed aja itu bisa diprediksi tentang penyakit tidak menular apa yang akan dihadapi nanti ya kalau dikit-dikit posting makan Kentucky maaf yang nyebutin Pepsi kok ini pasti DM sama Astro bakal menghampiri dia itu contoh misalnya kalau ini ada strateginya itu saya yakin itu nomor satu itu Mas kalau saya ditanya ya saya pribadi ya mungkin karena saya salah dia viral datanya sudah self registry ya Mas ya. ya Paling jadi tidak. artinya ketika kita mau bicara AI dan doable implementable prioritasnya ini kita bukan menilai dari prioritas urgensi dari pemerintah dalam menangani tapi dari sisi kesiapan sistem untuk digunakan saya yakin nomor satu malah PTM yang siap untuk di AI kan dan nanti dieksekusi dalam bentuk solusi yang bisa keluar menurut saya. Sewanya Mas Iya. ya. Karena Karena data KIA, data terminal itu lebih sulit itu data digitalnya sangat sedikit sekali. oke. Nah, Iya. ini Mas ya tadi udah menyebutkan prioritas. Kalau Iya. eh, tidak harus PTM ya, tapi sekarang sedikit mundur kesehatan, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan baik secara global maupun di regional atau Indonesia yang Mas Yayo eh, perhatikan. Dalam 5 sampai 10 tahun, kira-kira Mas Yayo bisa membayangkan kita akan tiba di mana belum dan seperti apa? Oke. Kalau 5 Kalau di 10 Indonesia tahun. sendiri, Hmm. ya ya. Bentar lagi. Nah ini kan WHO punya guidance juga tentang implementasi digital health kalau sampai 2025 atau saya lupa yang terbarunya mungkin harus diupdate ya. Hmm. Nah di Indonesia sendiri saya yakin dalam 5-10 tahun ke depan kalau ini proses transformasi digital yang sedemikian di blueprintnya DTU itu berjalan dengan baik, itu Hmm. saya yakin ya akan mendekati ke arah di mana layanan perbankan di awal tahun 90-an di mana kita bisa dengan mudah transfer kan sejarah bagaimana perkembangan digital di perbankan kita bisa lacak ya kalau zaman dulu mungkin buka rekening datang ke teller kemudian setelah itu masih sulit untuk transfer ATM sorry rekening dari satu rekening ke rekening lain Hmm. berkembang lagi oh ada orang bisa akses mobile banking internet banking sekarang sih udah melarang bisa ngecek tapi kan itu secara nasional nggak ada ya kalau di kesehatan terus Hmm. baru berikutnya lagi orang bisa membuka akun link aja GoPay dan mengambil dananya dari rekening bank ke situ gitu ya Hmm. nah Hmm. harapannya di kesehatan juga sudah seperti itu, di mana semua data kesehatan di masing-masing vaskes terintegrasi ada rekam medis yang dilindungi dengan inform consent dan aturan security kan kemarin waktu acaranya bioetik itu kan orang pada bertanya seberapa perlu kita menyikapi antara integrasi data di kesehatan dan seberapa percaya kita bisa gunakan nah saya analogikan di perbankan tadi kenapa perbankan cepat juga karena dari awal semua data nasabah di bank itu memang oleh BI OJK diharuskan dilindungi. Kan Hmm. mereka akan komplain kenapa di data kesehatan sering breach. Ya karena dari induknya data saja yang pembuat data di masing-masing waktu kita mendapatkan layanan di bank itu kan memang nggak dilindungi. Kalau di bank kan nggak mungkin. Artinya begitu saya buka rekening di BRI Mandiri itu ya mereka diwajibkan oleh pemerintah melindungi datanya. Makanya ketika ada integrasi untuk pertukaran Hmm. transfer data antar bank ya udah aman karena masing-masing udah aman gitu ya. Selain Hmm. kesehatan kan enggak.
SIM rumah sakit sana bagus, SIM rumah sakit. Jadi kalaupun pemerintah punya backbone besar melindungi data kesehatan dengan baik, tapi karena sumber datanya dari masing-masing rumah sakit atau puskesmas nggak bagus ya bolong juga. Hmm. Artinya pertama rapikan itu dulu. Pemerintah juga udah nyiapin backbone satu sehat dan lain-lain termasuk kita punya Citizen Health Application lewat handphone kan yang peduli sehat. Jadi nanti rekam medis bisa di-download langsung rapi jadi semua ya nanti harapannya 5 tahun kita seperti menikmati layanan finansial atau perbankan yang ada di Indonesia saat ini. Jadi nanti berkunjung ke satu rumah sakit nggak perlu lagi macam-macam mungkin langsung pakai QR code atau pakai face recognition langsung tahu oh ini bakal berobat ke mana diarahkan ke mana di sana juga langsung disiapin obat-obat yang disiapkan apa misalnya kan dokternya mau melakukan diagnosa datanya sudah muncul semua atas kesediaan saya misalnya sudah di-approve bahwa oke silahkan bisa dibuka dan lain-lain begitu langsung disarankan pengobatannya seperti apa dan lain-lain dan seterusnya sehingga secara rumah sakit pun bisa memprediksi ketika dia lagi mengamati proses pelayanan misalnya ada 300 pasien rawat jalan, 200 lagi rawat inap segala. Dia langsung bisa memprediksi akhir bulan saya harus belanja barang habis pakai apa dan lain-lain. Direksi bisa memprediksi akhir bulan ini keuntungan kita berapa, rugi kita. Itu semuanya sudah bakal akan bisa dicapai di 5-10 tahun ke depan gitu kalau kita bilang. Kita kalau bilang yang di populasi juga begitu kan, data makin Hmm. terintegrasi, prediksi pergerakan Hmm. perpindahan penyakit atau tadi mengatasi stunting dengan strategi apa yang tepat di daerah itu karena kita melihat pola nutrisi, distribusi makanan, penanaman tanaman segala macam sehingga bisa disilangkan antara ini kalau ini mungkin butuh beras diambil dari sana. Itu kan jadi satu sistem yang besar yang bisa kalau blueprintnya dieksekusi dengan baik ya. Hmm. Mungkin kayak gitu Mas. Jadi Hmm. kemudahan kita menikmati layanan seperti perbankan itu harapannya minimalnya udah itu aja dulu sih udah cukup. Hmm. Hmm. Makasih banyak, Mas. Ya ada Kemudian, sorry terus plus nanti kalau kita bicara global ya berarti sama juga ketika saya datang ke Uppsala kayak atau ke Canberra teman-teman. Ya ini layanannya akan sama seperti saya didapatkan karena data saya sudah terintegrasi secara global ke tempat lain. Ya kayak perbankan, saya jalan-jalan ke Canberra ke Uppsala saya pakai ATM Mandiri saya bisa, saya bayar pakai apa namanya ini apa QR banking saya bisa dan lain. Itu dia. hmm. Iya, iya. Dan sebenarnya utama lagi adalah teknologinya sudah sangat tersedia. Kan Hmm. tinggal dicomot, dimodifikasi. Yang susah itu membuat tadi penyeragaman datanya, standar operating prosedurnya, aturan hukum yang melindungi itu yang sebenarnya makanya sebenarnya kesehatan harusnya tidak perlu repot dalam memikirkan teknologi, justru lebih ke how to use it, how to apply it gitu ya. Hmm. 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 Tinggal. Unless berhubungan Hmm. dengan medical device. Nah, Hmm. itu baru kita butuh inovasi misalnya untuk mendeteksi hanya dengan kalau sekarang kan saya detak jantung masih bisa ya, tapi kalau saya misalnya ingin tahu tentang apa kondisi darah saya kan tetap harus tusuk. Ke depan mungkin nggak ditempelin aja langsung tahu misalnya. Kan Hmm. ya who knows ya, kita nggak pernah tahu. Atau dengan keringat saja agak basah tangan saya ditempelin di handphone di sensornya tertentu langsung terdeteksi kondisi saat ini saya perlu apa. Nah, itu baru itu mini lab yang kemarin jadi fraud apa kasus Mbak siapa yang bikin perusahaan besar sekali orang pada investasi ternyata bohong itu kan termasuk fraud terbesar di teknologi kesehatan ya. Yang di Ngikutin nggak di Amerika, Netflix di Amerika kan? ya Oh iya, di di Amerika itu kan Amerika. Yang Forbes. hanya Saya. dengan satu sampel darah kecil bisa mendeteksi 10 penyakit atau apa ternyata kan bohong besar. Itu keanehan itu terjadi di level nano atau mikro terhadap teknologi yang tersimpan. Nah, baru baru inovasi. Tapi kalau mostly lebih ke memperbaiki layanan teknologi already there, tinggal Hmm. diramu, dikompilasi pas itu sudah jadi. Hmm. 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 Menarik, menarik. Kira-kira untuk mencegah yang fraud atau scam bisnis seperti itu, maupun eh, event yang unfortunate lainnya di eh, mungkin di level pemerintah, apa yang harus diantisipasi? Karena kan kalau di bisnis mungkin kerugian finansial, tapi kalau di public policy atau governance ini bisa bahaya. Kira-kira apa yang harus dilakukan dalam 5-10 tahun ke depan agar outcome-nya itu positif? Ya, gini Mas, sebenarnya kan selalu ya orang kita tuh orang mungkin bukan hanya di Indonesia di negara maju itu euforia dengan adanya teknologi baru yang muncul langsung pada wah ini dipakai di padahal itu teknologi yang belum maju atau siap terus terbuai dengan
dengan janji yang diberikan di teknologi tadi. Kalau Hmm. saya malah kebetulan karena sudah sekian lamanya mendalami teknologi, kalau selalu skeptis, selalu melihat, makanya saya handphone saya masih tahun 2012, saya bilang saya nggak mau diperbudak teknologi, saya yang akan mengendalikan teknologi. Nah, di Indonesia atau bahkan di negara maju pun begitu ada satu tawaran teknologi baru dan kelihatannya wah, Hmm. metaverse semua. Kemarin nanti Hmm. ada big data semua. Kayak contoh beberapa kampus malah yang bilang memakai big data di kampus, saya bilang masa butuh sih ngapain memakai DBMS yang standar aja udah cukup. Kalau kita bilang big data itu mengendalikan data yang sangat unstructured yang kecepatan tinggi jumlahnya besar sekali gitu. Kalau mau pakai itu buat menggunakan layanan kemahasiswaan segala atau mendeteksi bagaimana profil dari mas itu belum saat, tapi ya biarin aja karena saya juga yang menikmati dulu juga karena saya diundang jadi seminar pembicara Industri Revolution 4.0 nanti menerapkan big data di Kementerian Pendidikan. Betul. Sebenarnya ya itu makanya jangan jangan terlalu terbuai artinya karena Hmm. kan banyak gimmick-gimmick baru yang oleh para industrialis sengaja dibuat karena untuk menghasilkan profit. Nah, Hmm. fraud itu sebenarnya awalnya dari situ karena kita nggak paham, kemudian ditawarkan teknologi baru segala macam, terus Hmm. dimanipulasi orang-orang yang sangat paham sekali terhadap itu, makanya timbullah Hmm. fraud-fraud atau mungkin kejadian-kejadian penipuan di investasi teknologi. Banyak kan tidak hanya di perbankan juga banyak yang berguguran ternyata. Oh, ini kalau mau lihat lagi, saya Hmm. senang nonton dokumentasi Netflix di Jerman juga ada yang mata currency elektronik itu juga ternyata pemerintah Jerman dibohongi. Itu memalukan sekali. Itu contoh bahwa negara maju pun kebobolan ya dengan Hmm. kalau mau lihat ada itu Mas, jadi menarik tentang kalau di Amerika tentang kesehatan, di Jerman tentang industri finansial yang ternyata Hmm. dibom besar-besaran sehingga mereka invest. Pemerintah pun memberikan dana yang besar juga. Terus Hmm. Vivo kemarin yang bahkan perusahaan Jepang Hmm. SoftBank sampai investasi mahal-mahal untuk trennya orang work from home, work from everywhere ternyata dibohongi juga. Jadi intinya sebenarnya adalah jangan gampang terbuai gitu sih. Hmm. Harus sekali lagi di level bijak karena kan yang penting bukan the latest or the best teknologi tapi the proper teknologi karena teknologi Hmm. yang tepat lah yang akan membantu solusi kita. Hmm. Jawaban sederhananya gitu sih. Cukup Hmm. menjawab? Ya, berterima lagi ya. Terima kasih banyak Mas Yayu. Mas Yayu, ini dari segi interview kita sudah sampai tahap akhir. Jadi Hmm. eh, mungkin sebelumnya Mas Yayu ada pertanyaan dulu untuk saya. Oh iya, sorry ini kan karena kontak kita baru sedikit, saya juga belum. Tadinya saya juga meminta dikirimin kayak apa gitu naskah atau apa yang saya baca baca. Saya hanya ingin tahu gitu ke depannya dari sisi kegiatan di Global Head Institute dan Hmm. penelitian ini nanti. Ini mungkin bukan pertanyaan langsung dijawab sekarang, tapi lebih nanti saya dikasih apa ya kayak summary atau exercise atau apapun yang menceritakan nanti kegiatannya yang sekarang sudah berjalan atau sudah, yang sedang dan yang ke depan apa dan Hmm. siapa tahu lagi nanti kita bisa berkolaborasi. Itu aja sih lebih ke arah karena kan ini menarik juga untuk dikaji di, dilakukan bersama karena isunya kan sekarang isu global semua ya. Gitu ya. Betul, betul. Iya Mas. Jadi nanti saya akan tindak lanjut baik yang formal maupun yang informal. Tapi untuk yang formal yang bisa saya sampaikan saat ini eh, kita melakukan penelitian sekaligus menyusun product development sebetulnya, sehingga kolaborasi antar pusat studi, institusi atau maaf, universitas maupun research institution dan juga dengan swasta dan pemerintah itu lebih mudah gitu. Karena selama ini kan isunya diseminasi itu berbeda data point, berbeda repository begitu kan. Kemudian masih banyak offline engagement. Nah, jadi kita nanti salah satu outputnya itu akan mencoba mengembangkan sistem yang digital friendly sehingga bisa diakses terutama di Asia Tenggara, tapi juga tentu untuk koordinasi dengan global institution. Ya itu mungkin saya izin menutup sesi formalnya dulu. Ya, Jadi oke. Ya. sebelumnya terima kasih banyak Mas Yayo. Ini suatu kesempatan yang sangat berharga, waktu yang berharga kita dapat dari Mas Yayo. Eh, Nanti rekaman ini akan ditranskrip, dianalisis, kemudian decoding sebagaimana kualitatif data analisis yang lain. Kemudian akan disusun menjadi paper dan juga akan eh, dibuat tersedia dalam platform yang tadi saya sebutkan itu. Eh, un- Sampai saat ini saya sendiri belum punya visibility persisnya kapan, tapi eh, Hmm. project ini direncanakan berlangsung
sampai 2 tahun, akan selesai dalam 1-2 tahun. Jadi nanti hasilnya dalam 1-2 tahun sudah akan terlihat. Tapi kalau ada, karena ini sifatnya inovasi, Mas, ini uh, Think Health Duke NUS Global Health Institute ini sedikit berbeda dengan pusat studi di NUS yang lain. Dia berbasis inovasi sehingga agile, dan tidak harus menunggu semua selesai sebelum bisa disimulasi. Ya, baik Oke. Mas Yayo, saya akhiri dulu untuk Iya, recording sessionnya. Terima kasih ya, banyak Mas Yayo. Ya, sama ya. Terima kasih, ya, semoga membantu. Ya, mohon maaf kalau ada